Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas kenapa banyak sekali pria itu nggak bisa mesra. Seperti yang kalian tahu bro, kemesraan ini adalah hal yang sangat penting sekali dalam dunia romansa. Ketika lo bisa mesra dengan pasangan kalian, maka kehidupan kalian, apalagi kehidupan tentang romansa kalian itu akan sangat-sangat enak banget gitu. Lo bisa dipanggil sayang sama cewek lo tuh bisa tiba-tiba senderan ke lo, bisa tiba-tiba membelai lo. Pokoknya jujur aja enak banget kalau misalnya kita itu bisa mesra sama pasangan. Seakan-akan ya pasangan kita itu bener-bener nggak jijik sama kita, bener-bener memperlakukan kita seperti seorang bayi. Tapi dia paham kapan dia harus memperlakukan kita sebagai seorang bayi dan kapan memperlakukan kita sebagai seorang raja atau pria sejati. Gue akan membahas ini sesuai dengan kenyataan atau pengalaman gue pribadi. Seperti yang kalian tahu ketika kalian membeli ebook gue di situ gue sudah memajang beberapa foto dari mantan-mantan gue ya, nggak semua mantan tapi beberapa mantan aja yang kurang lebih oke lah gitu. Nah di sini gue akan membahas ya perbedaan antara ketika gue belum punya ilmu romansa dan ketika sudah punya ilmu romansa. Meskipun gue ini stunting ya, gue ini kan pendek kurus tapi percaya atau tidak percaya, memang dari dulu memang gue ini orangnya nakal gitu. Memang perawakan gue seakan-akan kayak orang apa ya, bad boy gitu. Tapi memang sejak gue SD, sejak gue istilahnya masih sekolah dulu, memang gue ini banyak pacarnya gitu. Bisa dibilang ya setiap 3 bulan sekali kadang-kadang ganti cewek gitu. Nah di situ gue sadar dan gue memahami bahwa meskipun gue waktu itu punya pacar, tapi gue ngerasa masih ada jarak gitu. Gue ngerasa kayak cewek gue ini masih belum terbuka sama gue. Cewek gue belum bisa sepenuhnya itu apa ya istilahnya ngobrolin apapun gitu. Dan pola pikir kita itu masih apa ya istilahnya masih cuman seneng-seneng doang. Ketika kita jalan itu ya kita cuman seneng-seneng doang. Kita tidak membahas hal-hal yang bener-bener jauh gitu. Beda cerita ketika gue udah kuliah, gue udah punya banyak sekali ilmu ya, ditambah lagi gue udah kerja juga, sehingga pengalaman gue cukup banyak gitu. Karena waktu gue itu lumayan apa ya istilahnya lumayan luas banget gitu. Nah di situ gue benar-benar mengalami lompatan kesadaran ketika gue kuliah karena gue menemukan banyak sekali ilmu baru, banyak sekali dosen baru gitu. Dan di situ gue baru memahami bahwa orang yang menikah itu belum tentu dia memahami ilmu romansa. Perbedaan antara lo itu paham romansa sama lo nggak paham romansa itu cuma satu, yaitu kemesraan. Kalau kalian itu belajar romansa, lo itu pasti akan lebih bisa mesra sama cewek. Mesra ini nggak cuman kalian apa ya istilahnya gandengan tangan, tatapan, tapi lebih kepada lo bener-bener bisa memahami karakter dari cewek lo. Lo tahu bahasa cintanya apa, lo tahu gimana cara meluluhkannya. Karena gini bro, setiap wanita itu punya karakter masing-masing. Kalau kita sudah paham ilmu romansa, kita akan bisa memahami karakter cewek ini meskipun karakter cewek ini beda-beda. Misalnya, si Vina itu kategorinya dia adalah cewek yang agak introvert. Dia itu mungkin pendiam gitu. Tapi introvert itu bukan berarti dia nggak bisa ngomong. Introvert kalau ketemu orang yang tepat, dia tiba-tiba bisa banyak sekali curhat. Dia memang nggak terbuka sama orang lain, tapi Vina ini ketika sama gue dia selalu terbuka, dia selalu ngobrolin segala macam hal gitu. Jadi ketika kita ketemu dia akan ngerekap tuh cerita selama 1 minggu. Nah itu namanya kita itu paham ilmu romansa, dimana kita bisa tahu titik-titik lemah cewek, kita bisa tahu gitu gimana caranya biar cewek ini bisa lebih terbuka sama kita meskipun dia introvert, meskipun dia ini pendiam. Nah itu adalah kelebihan kalau kita belajar ilmu romansa. Nah beda cerita kalau kita nggak belajar ilmu romansa, nggak belajar ilmu psikologi, maka ya lo tetap bisa nikah, lo tetap bisa pacaran gitu. Tapi lo nggak akan bisa sedalam itu memahami cewek. Dan bisa jadi baru berapa tahun lo itu akan bosan. Gue pribadi, jujur aja bro, banyak sekali klien-klien gue itu yang sudah menikah, tapi dia itu udah bosan sama istrinya. Ada yang baru pacaran
berapa hari, bahkan pacaran 3 bulan, itu udah bosen sama pacarnya. Karena apa? Karena dia tidak memahami secara menyeluruh karakter dari ceweknya ini. Kalau kita memahami ya seluk-beluk dari cewek kita, karakter dari cewek kita, potensi dari cewek kita, maka kita itu nggak akan bosen sama dia. Kita itu merasa bosen sama cewek karena apa? Karena kita sebenarnya tidak memahami keseluruhan dari cewek tersebut. Contoh nih, misalnya kalau kita memahami cewek ini ya, oh ternyata cewek gue ini punya potensi dia bisa main biola. Gimana caranya? Kalau misalnya gue itu ngajarin dia, bukan ngajarin sih, lebih tepatnya ngasih dia les biola, dia bakal bisa berkembang. Kalau cewek kita berkembang, otomatis kita juga akan seneng kan? Kita ngelihat dia perform, kita ngelihat dia mungkin konser dengan memainkan alat biola, kita juga yang akan seneng. Dan kita pasti akan memiliki experience yang baru, pengalaman yang baru gitu. Kayak misalnya contoh lain, kalau kalian itu memahami bahwa cewek kalian mungkin ternyata punya potensi di bidang musik, mungkin di bidang olahraga. Ternyata cewek kalian itu suka banget olahraga, tapi selama ini dia nggak bisa olahraga. Karena apa? Karena nggak punya teman. Karena dia sama lo dan lo paham ilmu romansa, akhirnya lo ngajak dia nge-gym, mungkin lo juga ngajak dia jogging gitu. Dan tiba-tiba karena dia memang punya bakat untuk olahraga dan dia memang suka banget olahraga, dia tiba-tiba badannya bisa jadi bagus. Dia tiba-tiba memperbaiki pola makan. Karena apa? Karena lo dukung juga. Nah, badan cewek lo tiba-tiba jadi bagus. Yang awalnya mungkin gendut tiba-tiba jadi bohai. Siapa yang untung? Lo juga. Nah, orang-orang yang tidak memahami ilmu romansa gak akan pernah melihat cewek itu sedalam itu, bro. Kalau lo masih sering bosan sama cewek, kalau lo masih belum bisa istilahnya memetakan cewek ini potensinya apa, itu artinya ilmu romansa lo itu masih belum banyak gitu. Jadi ilmu romansa ini benar-benar bisa untuk memahami wanita, meluluhkan wanita, dan juga bisa nge-push potensi cewek gitu. Jadi di sini kita tuh nggak hanya belajar gimana caranya membuat kita bervalue, yang membuat diri kita berharga, tapi kita juga bisa sebaliknya. Kita itu bisa membuat cewek kita itu lebih berdaya. Jadi prosesnya adalah ketika kalian sudah berdaya ya, ketika kesadaran kalian sudah meningkat, maka otomatis harga diri kalian akan tinggi, kalian punya banyak potensi, kalian punya banyak value. Nah, kalau lo tuh udah jadi HVM atau high value man, maka lo juga bisa mengajarkan itu semua pada cewek lo, sehingga ketika lo pacaran sama cewek, kalian itu benar-benar bisa saling support. Lo bisa support cewek lo sehingga dia bisa mengembangkan potensinya. Nah, dari sini kalian pasti sudah mulai paham, oh ternyata perbedaan antara orang yang paham romansa sama enggak itu perbedaannya jauh banget ya. Iya, memang benar-benar jauh banget gitu. Kayak misalnya lo jalan, lo tuh bisa tahu ini cewek sama cowok ini saling mesra atau tidak, itu kelihatan banget. Misalnya orang pacaran, orang suami istri tapi nggak pernah gandengan tangan, nggak pernah panggil sayang, nggak pernah saling diskusi, nggak pernah saling tukar pikiran satu yang sama yang lain, itu kan artinya mereka nggak mesra. Bahkan ya banyak sekali orang-orang itu yang maki-maki ceweknya, maki-maki cowoknya di tengah jalan atau di pinggir jalan. Itu kan tanda bahwa mereka tidak memahami ilmu romansa. Kalau lo memahami ilmu romansa, lo itu nggak bakalan drama di pinggir jalan. Lo nggak bakalan dimarah-marahin di pinggir jalan, kecuali memang udah keterlaluan. Karena ketika kita sudah memahami ilmu romansa, kita akan ngobrol sama cewek kita. Kalau misal kamu ada masalah, kita akan selesaikan di tempat yang kondusif. Kita akan bicarakan ini baik-baik gitu dengan kepala yang dingin. Kalau kita ini paham ilmu romansa, kita itu ngapa-ngapain enak. Tinggal kita itu ngajak cewek ini ngobrol. Lo harus pahami bro bahwa sebenarnya wanita itu sangat adaptif. Wanita itu ketika kita istilahnya kita drive, kita treatment, kamu kalau marah gini-gini ya, nanti kalau kamu kangen aku kamu gini-gini ya. Kalau kita ngajarin cewek yang benar, maka cewek itu juga akan ngikut sama kita. Sehingga cewek juga sudah paham. Karena apa? Karena sebetulnya cewek itu pengennya dipimpin. Kalau lo udah ngasih tahu ya rules atau aturan-aturan ketika pacaran dan cewek paham, itu kan enak.
Nah, selama ini kebanyakan pria di Indonesia itu nggak tahu ilmu romansa dan dia pacaran, kemudian ketika lagi ada masalah mereka marah-marahan, mereka cekcok. Karena apa? Karena cewek lu nggak lo kasih tahu kalau marah itu harus gimana. Kalau marah itu ngobrolnya harus ngapain gitu. Dan lo nggak ngasih tahu ke cewek lo kalau kangen harus ngapain, kalau lagi marahan harus ngapain gitu. Kenapa cewek lo nggak berkorban ya? Karena lo nggak ngasih tahu, karena lo nggak memancing dia untuk berkorban. Kenapa lo nggak bisa memahami cewek ya? Karena lo nggak belajar bahasa cinta, lo nggak belajar gimana caranya memahami cewek. Karena apa? Karena kebanyakan pria di Indonesia itu terlalu fokus untuk dapetin cewek, terlalu fokus untuk menaklukkan cewek, bukan memahami wanita. Itu beda banget, bro. Ketika lo memahami wanita, lo itu bisa tahu segala hal tentang wanita. Tapi kalau lo fokusnya hanya menaklukkan wanita, maka yang lo dapetin ya lo cuma dapet fisiknya doang. Tapi hatinya lo nggak dapet apapun gitu. Lo nggak dapet karakter cewek, lo nggak dapet hatinya dia, lo nggak bisa memahami dia, lo nggak bisa melihat potensinya apa. Karena kalian terlalu fokus untuk menaklukkan cewek dan memiliki fisik cewek. Nah, kesalahannya di situ. Semoga video ini bisa menjadi renungan untuk kita bersama ya, sehingga kalian itu kalau pacaran bisa sehat dan bisa mesra. Jangan sampai kalian itu menjalin hubungan sama cewek tapi nggak mesra seperti tetangga kalian atau seperti orang tua kalian. Kalau kalian masih punya orang tua, coba kalian cek kapan terakhir kali bapak sama ibu kalian pelukan, bapak sama ibu kalian itu mesra. Kecuali pas Idul Fitri ya. Kalau kalian masih bingung tentang romansa, gue sangat menyarankan kalian untuk membaca e-book dari Pria Bertumbuh. Itu adalah buku yang sangat basic, yang bisa membuka wawasan kalian tentang romansa. Ingat, itu adalah buku yang sangat basic. Kalau itu aja kalian masih belum paham, maka romansa kalian berarti sangat-sangat berantakan. Dan untuk mencapai tahap mesra itu sangat-sangat sulit. Kalau kalian punya masalah romansa, langsung aja chat gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya.